Shalom. Jumpa lagi bersama saya, Evangelis Putri, dalam acara Renungan 5 Menit bersama Bapak Gembala Ade Sugeng Wiguno. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan kali ini. Oke, salam rekan-rekan semuanya, jumpa lagi dengan saya. Selamat pagi, Bapak Yahweh memberkati Anda. Yuk rekan-rekan, hari ini kita mulai renungan kita yang saya beri judul, teman-teman, cukuplah anugerahku bagimu, ya. Oke, saya bacakan dulu ayatnya yang saya ambilkan dari 2 Korintus, ya, pasal 12 ayat 9 dan 13. Ini saya bacakan dari versi ILT 3. Oke, dia berfirman kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, karena dalam kelemahan kuasaku disempurnakan. Karena itu dengan senang hati aku akan bekerja lagi dalam kelemahanku, supaya kuasa Hamasyah dapat tinggal di atasku. Sebab itu aku merasa senang dalam kelemahan, dalam penghinaan, dalam kesesakan, dalam penganiayaan, dalam kesulitan demi Hamasyah. Sebab ketika aku lemah, pada saat itulah aku kuat. Haleluya. Oke rekan-rekan, hari ini kita mau bahas soal kasih karunia, ya. Oke, apa sih kasih karunia? Kasih karunia atau grace, ya, adalah apa? Adalah sesuatu yang kita nggak layak terima, ya. Kita nggak layak terima, tetapi kita terima. Karena apa? Kasih karunia Tuhan, ya. Suatu hadiah, ya, a gift, ya, a grace, a gift, ya teman-teman, ya. Nah rekan-rekan, saya pernah ada suatu hari, ya, teman saya ngomong sama saya, Anda nggak ngerti loh, kok ada ya orang yang makannya susah, mau pelayanan. Dia nggak ngerti, teman-teman, ya. Kenapa dia nggak ngerti? Karena dia nggak punya kasih karunia untuk memahami. Tapi buat orang lain, ada loh yang berkatanya beda. Geng, biarpun gue ini susah buat makan, tapi gue rindu melayani. Jadi gue melayani aja. Entah kenapa walaupun gue susah, nggak banyak duit, tapi gue melayani Tuhan. Dan selalu ada aja loh bagaimana Tuhan berkati. Meskipun nggak melimpah, tapi pas-pasan. Tapi intinya apa? Gue bisa melayani. Itu kasih karunia Tuhan. Itu grace. Nah teman-teman, beda ya. Ada orang yang bilang, nggak ngerti, nggak punya duit kok mau melayani. Tapi ada juga bilang, gue nggak ngerti, gue kok nggak punya uang, tapi kok gue bisa melayani, ya. Oke teman-teman, ada orang yang berpendapat, ya, kalau belum punya cukup atau berlimpah, jangan pelayanan deh, nyusahin nanti. Tapi ada juga yang berkata, ya, biarpun gue belum cukup, tapi gue rindu melayani. Biar nanti Tuhan yang menyertai gue, biar Tuhan yang buat mujizatnya. Ya teman-teman, dua-duanya itu bedanya di mana? Dikasih karunia. Ada yang nggak dapat kasih karunia untuk mengerti, ya, kalau kasih karunia Tuhan itu luar biasa. Orang yang melayani itu nggak perlu kaya dulu, ya, karena pendapat dia untuk kaya dulu. Kalau udah punya melimpah, sebagian kecil waktu kita, sebagian kecil tenaga kita, sebagian kecil uang kita buat melayani. Ada yang seperti itu. Dan teman-teman, Anda tahulah yang miskin yang mana di antara dua itu, ya. Yang mana? Yang harus melimpah dulu baru melayani. Itu yang namanya orang yang miskin, teman-teman, ya. Karena kalau uangnya diambil dari dia, waktunya diambil dari dia, tenaganya diambil dari dia sedikit aja, maka dia nggak mampu lagi melayani. Itu orang yang kasihan banget, teman-teman, ya. Itulah namanya orang-orang yang mentalnya mental budak, ya. Dikasih baru jalan, ya. Sopannya mental karyawan deh, dapat duit baru jalan. Tapi kalau mental anak, walaupun gue tetap jalan. Kenapa? Karena gue mau melayani bapak gue, karena gue mau melayani ayah gue. Ya mungkin orang itu punya masalah sama bapaknya, makanya dia nggak mau, ya, kalau nggak dikasih nggak jalan, nggak ada untungnya, nggak jalan, dia bocuan, nggak mau dia jalan, ya. Tapi ada orang-orang yang buat Tuhan, gue jalan deh, walaupun meskipun, ya. Oke teman-teman, jadi hari ini kita ngomongin soal kasih karunia Tuhan. Memang kalau Anda nggak memahami, mungkin Anda nggak punya kasih karunia Tuhan di situ, ya. Kadang-kadang ada juga kan, lu tuh nggak punya asuransi, lu sakit lagi, kok bisa tenang sih, kok nggak mudeng lo? Ya nggak apa-apa, kita nggak mudeng karena apa? Nggak punya kasih karunia. Kalau Anda harus melakukan itu, melewati itu, saya yakin kalau Anda dalam Tuhan, maka Tuhan akan berikan pada Anda kasih karunia-Nya. Tapi kalau Anda nggak ditakdirkan untuk melewati itu semua, ya nggak ada kasih karunia. Jadi intinya teman-teman, kalau kita nih, saya dan Anda nggak memahami suatu kejadian atau suatu masalah, suatu perkara, ya udah nggak usah kita banyak kritik. Karena apa? Kita nggak pernah ngerti kok. Saya juga dipanggil melayani dalam keadaan saya punya uang, dalam keadaan saya punya mobil waktu dipanggil dulu, ya, melayani, dalam keadaan punya rumah, punya pendidikan, ya,
Jadi buat saya teman-teman, ada banyak hal yang saya nggak ngerti. Kenapa? Karena nggak punya kasih karunia untuk itu. Kenapa? Karena buat gue beda bagiannya. Gue melayani Tuhan pakai mobil sendiri. Bukan mobil jelek loh. Mobil saya waktu itu, saya masih pakai Toyota Innova Matic baru. Dan masih pakai Toyota Corolla Altis ya, pada waktu itu ya. Jadi teman-teman, kalau saya nggak memahami kenapa orang yang nggak punya kendaraan mau melayani Tuhan, ya udah, saya nggak usah komentar yang negatif-negatif, yang jelek-jelek, yang jahat-jahat, nggak usah. Emang gue nggak ngerti kenapa, bagian gue beda. Tapi teman-teman, kalau misalnya ada juga orang yang bilang, ya lo sih enak, lu punya mobil, bisa melayani. Bukan alasan juga, ya. Karena apa? Harusnya, kalau emang pelayanan itu adalah bagian Anda punya kasih karunia. Jadi kalau Anda merasa enggak punya kasih karunia, Anda enggak mudeng. Kenapa orang yang enggak punya macam-macam, enggak punya banyak duit kok mesti melayani? Ya berarti mak Anda enggak harus melayani. Anda enggak diwajib melayani, jangan pelayanan. Ya, beda bagiannya. Tapi itu ya teman-teman, jangan kita memaksakan ketidaktahuan kita dengan kesalahan orang lain. Belum tentu salah kok. Orang yang maksa ini ya, mau pelayanan walaupun enggak punya duit. Dia maksa mau pelayanan. Mungkin hati dia udah ada tuntunan Tuhan. Dia harus melayani. Ya udah, lu jangan komentar yang aneh-aneh. Itu bagian dia sama Tuhan. Anda nggak bakal ngerti. Ya, dan saya ngomong ini bukan buat jelek-jelekin ya. Tapi Anda emang nggak bakal ngerti. Kenapa? Karena kasih karunia Tuhan tuh bukan buat Anda soal itu. Anda nggak ngalamin. Jadi nggak ada kasih karunia Tuhan untuk memahami hal itu. Buat dia, ya udah, dia ada kasih karunia, makanya dia rela. Tapi yang penting teman-teman jangan sampai ya pelayanan dijadikan alat untuk cari duit gitu ya. Kalau pelayanan, wah telepon sana sini, Pak saya mau pelayanan Pak, kemana? Cepat Pak, sumbang dong Pak, 20 juta Pak. Itu ya, jangan ya rekan-rekan ya, sengaja gitu ya, pelayanan jadikan alasan untuk minta-minta uang. Jangan juga, karena saya tetap yakin ya, kalau pelayanan itu adalah bagian Anda, kewajiban Anda, tugas Anda, maka ada kasih karunia dari Tuhan yang turun buat Anda. Anda nggak perlu minta-minta buat pelayanan. Karena saya percaya pelayanan itu adalah rekeningnya Tuhan kita ya. Kalau God's will is God's bill. Kalau itu memang itu kehendak Tuhan, God's will, maka itu God's bill, itu tagihannya Tuhan. Dia akan bayar kebutuhan pelayanan Anda ya. Karena kalau dia nyuruh, dia juga akan memberikan biayanya ya teman-teman. Jadi jangan khawatir. Saya berdoa supaya kita semua, saya dan Anda, punya kasih karunia untuk melakukan apapun juga tugas yang diberikan oleh Bapa Yahweh dalam nama Tuhan Yesus Masiah dalam hidup saya dan Anda. Nggak usah komentar negatif. Kalau Anda nggak mudeng, ya udah, bukan bagian kita nggak akan punya kasih karunia untuk itu. Ya udah, nggak usah kita pikirin ya. Kita nggak punya kasih karunia untuk itu. Kita doain aja. Tuhan, ada dia nih Tuhan ya, yang mau pelayanan katanya Tuhan gua nggak ngerti, tapi dia mau pelayanan belum ada biaya. Saya doain dia aja. Kan saya juga punya uang buat ngasih ke dia. Saya doakan Tuhan semoga semuanya lancar. Engkau yang memberkati ya. Nggak usah kita menuduh yang macam-macam. Doain aja ya. Karena kadang-kala orang yang bijaksana tuh bukan orang yang bisa menasihati macam-macam, tapi orang yang ngerti kapan harus ngasih nasihat dan kapan harus diem. Jadi tutup mulut juga adalah suatu bukti kalau kita punya hikmat dan kebijaksanaan. Oke rekan-rekan, kiranya hari ini Bapak Yahweh memberkati saya dan Anda dalam nama Tuhan Yesus Masiah. Haleluya. Amin. Oke, shalom rekan-rekan semuanya. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya ada sedikit pesan penting ya teman-teman. Saya percaya banget di era atau di zaman yang semakin sulit ini teman-teman, Bapak Yahweh kita dalam nama Tuhan Yesus Masiah justru akan memberikan yang namanya supernatural wealth transfer ya. Jadi adalah suatu transfer kekayaan yang luar biasa, supranatural untuk kita anak-anaknya. Syaratnya apa? Kita yang peduli dengan rumah Tuhan ya, seperti di Kejadian kitab Esra, kitab Nehemia. Jadi buat Anda semua yang udah rutin memberi buat rumah Tuhan ya, buat rumah Tuhan ya, buat gereja Anda pribadi masing-masing ya, atau siapapun juga lah hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka teman-teman saya percaya banget Anda juga harus aminkan ya, ada yang namanya supernatural wealth transfer. Aminkan teman-teman bahwa harta bangsa-bangsa akan ditransfer kepada Anda. Syaratnya apa? Bukan untuk bangun kerajaan Anda pribadi, bukan untuk memperbesar Anda pribadi, memperkaya diri, pelan-pelan, bukan itu ya teman-teman. Tapi untuk apa? Untuk Anda yang selama ini sudah mendukung pekerjaan Tuhan. Nggak harus saya, tapi di gereja Anda pribadi masing-masing pun nggak apa-apa, hitung juga. Karena kita menyembah, melayani Tuhan yang sama ya, Bapak Yahweh, Bapak Surgawi kita, dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah, Sang Putra dan Ruach HaKodes, Roh Kudus ya. Jadi teman-teman nggak masalah. Hari ini teman-teman saya mau adakan ini juga ya, mau ingatin lagi
akan giveaway yang kita punya. Ini bukan giveaway dalam arti saya bagi-bagi, enggak, bukan itu ya. Tapi dalam arti ini saya mau giveaway semangat kita untuk berdoa, bertekun, beriman, mengimani, mengaminkan, mengiyakan yang namanya supernatural wealth transfer, bahwa Tuhan akan memberkati Anda secara supranatural. Ya, akan ada wealth transfer atau transfer kekayaan dari harta bangsa-bangsa, orang-orang fasik, dengan adil dan fair akan menjadi milik Anda. Ya, untuk merayakan itu dan memperkuat iman kita, maka saya akan bagi-bagi rekan-rekan ya. Ini adalah baby gold ya, atau baby gram ya. Ada baby gram, ada baby gold ya rekan-rekan ya. Tapi ini akan saya kirimkan buat Anda yang hari ini menyaksikan di YouTube saya, hanya di channel saya teman-teman ya. Di channel ini rekan-rekan ya. Di channel saya, Anda kalau Anda udah subscribe, jadi Anda wajib subscribe ya. Anda klik like dan Anda komen. Komennya adalah apa? Haleluya ya. Halel artinya pujilah ya. Yahweh itu adalah nama surgawi kita. Jadi Anda komen haleluya ya. Kalau Anda Kristen pasti Anda nggak punya masalah ya untuk berkata haleluya. Oke. Pujilah Halel ya. Halel Yahweh ya. Pujilah Yahweh. Nah, nanti ada 3 orang pemenang yang beruntung yang akan dipilih oleh salah satu tim kita di sini ya. Nanti secara acak, secara random akan mendapatkan baby gram ini ya. Jadi ini adalah emas 24 karat. Bukan berapa gramnya, yang penting ini baby gram ya. Cuma 0,002 ya. 0,002 gram ya. Ini bukan soal emasnya berapa banyak ya atau berapa gedenya, ini kecil. Tapi intinya adalah apa? Untuk menguatkan iman kita. Kalau Anda ngelihat kartu ini, Anda kuatkan iman kita ya. Kuatkan iman Anda kalau akan ada supernatural wealth transfer yang akan masuk ke dalam rekening Anda, masuk ke tabungan Anda, ke pundi-pundi Anda, karena Anda sudah melayani Bapa Surgawi kita dengan luar biasa. Malaikat 3 ayat 18. Dan kau akan melihat lagi perbedaan antara orang-orang yang menyembah, melayani Bapa Yahweh, dan orang-orang yang tidak melayani dan tidak menyembah kepadanya. Jadi nanti Bapa Yahweh akan membedakan kita. Pegang ayatnya ya, Malaikat 3 ayat 18 ya. Kalau Bapa Yahweh akan kembali membuat perbedaan yang mencolok, yang positif antara orang-orang yang melayani Dia dan orang-orang yang tidak mau melayani Bapa Yahweh. Jadi teman-teman, hari ini ingat ya, Anda komen ya di Facebook saya ini, Anda komennya adalah apa? Haleluya ya. Haleluya. Anda komen, maka nanti teman-teman akan random dipilih 3 orang untuk mendapatkan 3 kartu ini, yang mana di tengah-tengahnya ada ya emas 24 karat 0,002 gram ya, atau baby gram ya. Oke rekan-rekan, sampai ongkos kirimnya pun saya yang bayar. Anda tunggu aja di rumah ya. Pokoknya Anda komen aja, saya akan kontak Anda. Oke rekan-rekan semuanya, jangan lupa subscribe, like, lalu komen haleluya. Oke, Bapak Yahweh dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach dan Ruach HaKodes memberkati saya dan Anda. Haleluya, amin. Telah kita dengarkan firman Tuhan untuk kali ini. Kami percaya Anda telah diberkati oleh firman Tuhan. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Bapa Yahweh memberkati.